siang, Bu. Selamat siang, halo Disa, Iya. silakan duduk. Ya, Bu. Apa kabarnya Disa? Lumayan baik, Bu. Coba duduk yang aman dulu yuk, Iya, supaya benar. kita ceritanya rileks, tidak terbebani dengan apapun, apalagi masa pandemi ini. Iya. Eh, Kayaknya kamu sudah pernah datang ke sini kan, tempat ibu? Disa? Eh, mungkin ya, Bu. Ya, mungkin pernah, Bu. Iya. Kamu berapa bersaudara? Saya berdua. Dua bersaudara, masih Iya. sekolah dua-duanya. Iya. Sekolah di mana? Saya sekolah di SMA Al-Falah. Kalau adik masih SMP. SMP. Iya. Kalau di rumah, sehari-hari kegiatannya apa? Karena kan sekarang masih daring ya, Bu. Jadi ya cuman belajar di rumah dari HP gitu, Bu. Dari HP ya. Berarti yang selama ini jajanmu 50.000, jadi berkurang dong ke kuota ya. Bukan berkurang lagi, Bu, tapi bener-bener udah sepenuhnya dibuat kota. Jadi saya tuh nggak pernah jajan, Bu. Ya, bagus dong. Demi kuota kan, demi cita-cita itu nggak apa-apa, nggak usah jajan. Yang penting kamu mengikuti pembelajaran. Oke. Iya, Bu, ya. Sebelumnya udah pernah bimbingan konseling seperti ini kan? Sudah sempet pernah kesini. Tapi kan di sekolah ada Iya, bimbingan konselingnya. ada. Tapi kadang-kadang anak-anak takut untuk bimbingan konseling, nanti ini biasanya yang bermasalah, padahal belum tentu. Iya. Nah, tahu nggak apa itu bimbingan konseling? Belum, Bu, belum tahu. Bimbingan konseling itu bantuan kepada anak atau siswa atau individu untuk membantu permasalahannya. Ya kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk menggali kembali harapan atau keinginannya atau ketidakmampuannya dalam melakukan kegiatannya. Nah, berkaitan dengan itu, Ibu mau tanya dulu, dalam konseling seperti ini pasti ada aturannya. Ya, Bu. Aturannya itu ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Tahu nggak itu, udah pernah dengar asas Belum, Bu. Apa itu, kerahasiaan? Bu? Kalau asas keterbukaan itu ketika kita bercerita seperti ini, kamu terbuka untuk menceritakan pengalaman kamu ataupun apa yang kamu rasakan supaya tidak terbebani. Itu kalau asas keterbukaan. Nah, yang kedua itu asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini antara ibu dengan kamu tidak akan menceritakan apa yang kamu ceritakan saat ini ataupun apa yang kamu alami, terkecuali kalau kamu memang nggak apa-apa sih Bu, ibu cerita sama teman saya. Nah, terkecuali kalau kamu bersedia. Jadi kalau saya nggak mau, nggak akan diceritakan ke Iya siapa-siapa? pastilah, nggak saya ceritakan dengan Ya. teman-temanmu. Nah, intinya seperti itu. Ketika kamu bercerita, ibu akan menjaga rahasiamu, apapun yang kamu alami. Ngomong, tujuan kamu bimbingan konseling bersama ibu ini apa yang bisa ibu beri masukan atau ibu mendengar ceritamu dulu? Ya, Bu, saya tuh kesini ingin meminta bantuan Ibu karena saya tuh bingung gitu, Bu. Kan di masa pandemi sekarang tuh kayak saya tuh lebih males
padahal kan di sekolah saya tuh lumayan aktif ya kan, saya ikut banyak kegiatan, tapi selama pandemi ini tuh saya jadi males karena juga belajar juga dari HP, jadi kayak apa-apa tuh cuman di kasur, kadang di kamar doang gitu Bu. Ya pasti sama, kan tidak kamu saja yang mengalami, kan semua anak-anak pasti mengalami sekolah di rumah ya. Nah, tapi kira-kira apa yang menyebabkan itu malas ya? Apa yang menyebabkan itu tidak bersemangat ya? Kalau menurut saya sih kayak suasananya mungkin ya Bu ya. Oh, Karena kan kayak nggak ada temen. Ya, jadi Ibu males. sudah mengerti. Suasana juga bisa mempengaruhi Iya. suasana, lalu teman-teman yang biasanya ke sekolah rame ya, jumpa guru, jumpa teman-teman, atau banyak lagi. Nah, di sini kamu harus bisa membagi atau melihat, oh ya, apa ya kira-kira yang saya alami ketika saya merasa malas, apa ya yang mau saya buat. Harus bisa membagi waktunya bagaimana. Kalau ini waktu sekolah, saya harus seperti sekolah biasa, mengikuti pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, saya harus ikuti. Meskipun itu di rumah, tetap saya memakai baju sekolah, supaya ada rasa keinginan, oh iya ya, saya kan masih sekolah, saya ini kan sekolah, bukan sekolah saya. Ketika belajar di rumah itu, ketika belajar di sekolah kan kita pakai seragam ya, pakai seragam. Iya Bu. Nah, di rumah juga seharusnya memakai seragam, supaya kita, ya aku kan sekolah, harus pakai seragam. Nah, itu mungkin supaya agak tidak mengurangi rasa jenuh, lalu menyediakan apa yang kira-kira saya butuhkan, contohnya air putih kalau sudah mulai agak mengantuk, minum sebentar. Nah, jadi harus ada dalam diri kita motivasi, hari ini belajar, bukan bermalas-malasan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi beda, saya tuh rasanya kayak oke lah pas ada jadwal pelajarannya jam segini saya ikut, tapi ketika diberi tugas itu saya tuh nggak mau ngerjain gitu loh, kayak nanti aja, kan daring tinggal kumpulin, jadi kayak ya udahlah nanti aja gitu dulu. Itu nggak boleh. Meskipun daring, ketika kamu masih ada perasaan seperti itu kan, enggak loh, meskipun daring saya harus kerjakan tugasku ini kan tanggung jawab saya. Harus kita niatkan itu ke dalam hati kita, apalagi kita masih dalam proses pembelajaran. Nah, ketika kamu sudah meniatkan itu, akan ada muncul sesuatu yang untuk memotivasi kamu untuk belajar. Memang tidak selalu kita semangat belajar ya, tidak selalu itu kita semangat belajar. Tapi kembali lagi motivasi kita. Saya kan anak sekolah, saya kan mau mengejar cita-cita saya. Lalu di sini ibu mau mengatakan mengenai waktu tadi. Waktu kamu kan belajar di rumah. Kalau belajar di rumah tidak bisa kita membagi waktu dengan baik ya. Atau bagaimana pengalaman Disa selama masa pandemi ini berkaitan dengan pembagian waktunya belajar? Ya kan pas waktu pembelajaran tuh pagi mungkin ya, langsung kan kadang diberi tugas tuh Bu, kumpulnya kadang seminggu lagi. Saya tuh gak langsung ngerjain, kadang mungkin lihat YouTube atau lihat TV atau ngapain dulu, keluar buat bantu orang tua atau gimana gitu, tuh sering kelupaan gitu loh untuk ngerjain tugasnya. Iya, Ibu sudah mulai paham. Karena belajar di rumah ini ya, kan kita
terfokus pada apa yang kita lihat di rumah kan, seperti yang Iya. kamu katakan tadi. Itu kan masih ada 1 minggu lagi, Iya. masih ada 2 hari lagi, 3 hari lagi, masih bisa kok. Lebih baik bantu ibu dulu, Iya. bantu ibu dulu ke dapur atau bantu ibu dulu ke Iya, pasar. fokusnya jadi kayak misal kalau di sekolah kan ya udah fokus sekolah, pelajaran aja, ngerjain tugas udah. Tapi kalau di rumah kan ada aja gitu loh kegiatannya yang lain, jadi susah. Seperti nggak tega ya melihat contohnya Iya. kalau mama ke dapur, harus kubantu sebentar, atau mama cuci piring harus kubantu. Nah, di sini yang perlu kamu, yang butuh kalau waktunya belajar, waktunya membantu orang tua, waktunya kebersihan. Di sini yang perlu kita membagi waktu. Ini bagianku ya, ini tugasku ya. Aku waktunya sekarang sekolah ya, jadi aku harus mengikuti pembelajaran. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, harus ada tekad dari dalam diri. Nah, jadi saat ini, ketika kamu tadi mengatakan saya tidak bisa, aku harus membantu ini, aku harus ke pasar. Nah, nanti ajalah dikerjakan. Nah, jadi maunya kamu seperti apa ketika sudah mengalami seperti itu? Ya saya ingin ngerubah itu Bu, biar saya tuh ada mungkin kayak jadwal gitu ya Bu ya, buat ngaturnya gitu Bu. Nah, kalau seperti itu, coba kamu catat dulu sini jadwalnya, jadwal kamu, kita sama-sama cek nanti sebentar lagi. Ini jadwal biasa gitu ya Bu? Iya, supaya tahu yang mana kita. Nanti kan, di sini kan waktu belajar. Iya. Kenapa waktu belajar kamu keluar, kamu membantu ibu atau jalan-jalan? Sudah ya? Udah Bu. Nah, di sini dia. Di sini yang kamu. Di sini kan jadwalmu kan harusnya di sini kan pembelajaran sekolah di sini kan. Nah, tapi tadi ketika kamu buat di sini pembelajaran sekolah, ya Ya Bu, kadang saya selingi lain Bu, jadi nggak belajar aja gitu ya. Bu. Nah, dapat solusinya. Jadi solusinya seperti ini. Harus bisa membagi waktu. Harus bisa membagi waktu antara sekolah, waktu belajar di sekolah dengan waktu bermain dan membantu orang tua. Ketika pembelajaran sekolah. Ketika ini membantu orang tua atau bermain. Jangan dicampur adukkan semua di sini. Kamu memang selang-selingi kan. Kalau kamu merasa bosan, kamu keluar. Enggak, seharusnya harus bisa membagi waktu. Seperti yang Ibu katakan tadi di sini, bagilah waktu sesuai dengan porsinya. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin kamu juga mengalami mengalami ketidaknyamanan. Bisa jadi kamu merasa tidak nyaman atau sesuatu yang kamu alami di rumah, maka ya harus ada terbuka untuk diri sendiri, terbuka juga untuk orang tua. Nah, boleh mungkin kamu kurang terbuka atau apa, coba apa kira-kira yang supaya membantu kamu untuk bisa mengikuti jadwal ini. Siapa kira-kira yang cocok membantu kamu? Kakak, ibu. Jadi ini saya harus bilang dulu ya ke orang tua, biar orang tua tuh tahu gitu ya Bu. Ya, supaya orang tua kamu tahu bahwa kamu ini lagi proses belajar, tidak proses membantu atau tidak menolong seperti itu. Jadi setelah saya buat jadwal ini tuh saya harus
tetap lakuin secara konsisten gitu. Iya, Nggak harus. boleh kadang ngasih gitu-gitu lagi. Enggak lah, ini harus konsisten kamu kerjakan, kamu lakukan. Nah, nanti setelah kamu lakukan ini, pasti akan ada peningkatan yang kelihatan dalam dirimu. Contohnya seperti yang tadi kan, kamu Iya. biasanya membantu ke dapur dikit-dikit, bantu-bantu padahal masih proses pembelajaran. Ketika kamu sudah membuat jadwal seperti ini, kamu berpatokan pada jadwalmu. Dengan kamu ikuti jadwalmu, pasti ada timbal baliknya juga. Gitu. Kalau saya nggak melakukan kayak gimana, Bu? Nah, itu dia. Kalau kamu tidak bisa melakukan, harus ada yang kamu buat Apa itu? sebagai bukan hukuman ya, bukan hukuman. Apa? Mungkin kalian pernah pelajari. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Betul sekali. Wah, kamu pintar. Konsekuensi. Iya, Bu. Nah, kalau kamu tidak bisa mengikuti jadwalmu, harus kamu buat konsekuensinya apa? Itu kamu sendiri yang buat. Dan kamu yang melaksanakan dan mengalami ini semua. Konsekuensi itu yang kayak gimana, Bu? Nah, Contohnya, Bu. contohnya ya. Biasanya kamu belajar itu di rumah 4 jam. Ya. 4 jam. Nah, ketika kamu tidak bisa melakukan yang 4 jam ini, harus kamu tambahi 2 jam. Harus kamu tambahi 2 jam. Karena apa? Ini kan kamu sudah berjanji supaya melakukan pembelajaran selama 4 jam. Tapi tidak bisa kamu lakukan selama 4 jam. Nah, konsekuensinya kalau tidak bisa saya lakukan ini, harus ditambah 2 jam lagi. Nah, atau setelah itu baru kamu buat hadiah untuk diri kamu. Atau dengan kata lain, Apa tuh ya? Reward. Ya. betul sekali. Kamu pinter. Kamu bisa buat rewardnya untuk dirimu. Nah, sesudah kamu buat rewardnya, kalau kamu bisa melakukannya, apa ya rewardnya untukku? Bisa jalan-jalan, bisa makan-makan sama orang tua atau sama kakak. Mungkin seperti itu yang harus dilihat kamu lakukan. Ya pula ya paham. Jadi saya bisa ya ambil konsekuensi buat saya itu yang dari contohnya Ibu tadi. Bisa, sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Itu kan bukan hukuman ya, itu kan bukan hukuman, tapi lebih pada membantu kamu supaya makin berkembang. Ya. Nah, semakin berkembang dan memaksimalkan apa yang sudah kamu jadwalkan. Mungkin setelah beberapa hari kita nanti pertemuan lagi seperti ini. Nanti kita sepakati waktunya atau sesuai dengan yang kamu jadwalkan. Karena ini kan kamu sudah jadwalkan kan. Nah, Ibu senang sekali kamu terbuka dalam konseling ini. Ya, Bu. Nah, jadi apa kira-kira harapan kamu untuk dirimu sendiri? Ya, semoga dengan bantuan Ibu yang tadi membuat saya tuh bisa membuat jadwal baru ini bisa saya terapkan dan bisa meningkatkan nilai saya menjadi lebih baik. Oke. Semangat ya. Ya, Bu. Ibu juga selalu akan mendoakan supaya kamu sukses dalam studinya, semangat dalam belajarnya, dan berbakti kepada orang tua. Ya, Bu. Oke, semangat. Ya. Makasih Bu ya. Oke. Salam ya untuk orang tua, sama keluarga. Ya.